Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matis sihhah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala aidan, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum yuraddu ila ardhalil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Innallaha alimun qadir. Sadaqallahul azim. Saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa khatib sampaikan jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena pada saat ini dan detik ini kita semua berada di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, barangkali kalau kita bandingkan, mungkin lebih penting kesibukan kita. Tapi karena ada keimanan dalam diri kita, sehingga sepenting apapun aktivitas yang sedang kita lakukan, kita tinggalkan sejenak untuk memenuhi yang memberikan aktivitas tersebut. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salah satu cara kita meraih keberkahan dari semua aktivitas kita itu, salah satu cara kita untuk meraih keberkahan dari semua profesi atau pekerjaan kita, ketika ada panggilan Allah, maka fas'au ila dzikrillah. Penuhi panggilan itu dan tinggalkan dulu semua aktivitas kita. Wadharul bai', tinggalkan perniagaan, apa saja bentuk perniagaannya. Perniagaan di kantor sebagai pegawai, sebagai pimpinan,
Demikian juga kita sebagai seorang pedagang di tengah pasar, tinggalkan dulu. Wadharul bai', kata Allah, tinggalkan perniagaan. Jadi semua di dunia ini merupakan perniagaan, dan perniagaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin berkah, penuhi dulu panggilan Allah. Itu makanya dalam lafaz azan, hayya 'alas shalah, mari sholat, mari sholat. Hayya 'alal falah, mari jadi orang sukses. Jadi kesuksesan sesungguhnya itu adalah ketika kita sudah memperoleh jabatan, ketika kita sudah menduduki sebuah jabatan atau profesi tersendiri, maka tetaplah untuk memenuhi panggilan sholat, panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara prinsip kalau ingin hidup ini berkah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang singkat ini khatib ingin menyampaikan pesan khutbah sesuai dengan pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pesan ini tentunya ditujukan kepada kita semua dan terkhusus lagi untuk diri khatib secara pribadi. Pesan tersebut tersurat di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat yang ke-71. Ini nanti bisa kita buka kembali di rumah kita masing-masing. Surat An-Nahl ayat yang ke-71. Apa pesannya? Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum, dan Allah yang telah menciptakan kita, telah menciptakan kalian, baik itu manusia, baik itu hewan, baik itu alam semesta ini, semuanya adalah ciptaan Allah. Para ahli tafsir, kita ambil seorang mufassir yang ada di negeri kita, yakni Profesor Dr. Sayyid Agil Hussein Al-Munawar LCMA. Beliau menjelaskan ayat ini, kenapa Allah menggunakan kalimat khalaqakum bukan ja'alakum. Karena kuasa Allah itu menciptakan makhluk ini dari yang tidak ada menjadi ada. Itu sebabnya menggunakan kalimat khalaqakum. Tapi kalau dia menggunakan kalimat ja'alakum, maka barang itu sudah ada. Dan itu bisa kemungkinan dimodifikasi. Tapi kalau Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia menciptakan, paling tidak harus ada bahan. Kalau Allah menciptakan tanpa bahan, itu perbedaan kuasa Allah dengan manusia. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh anggota tubuh kita ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dimulai prosesnya dari Nabi Adam alaihissalam. Kita lihat Nabi Adam alaihissalam, bagaimana proses penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam.
Kemudian berikutnya kepada Nabi Isa alaihissalam, Allah menunjukkan kuasa-kuasa Allah subhanahu wa ta'ala tanpa harus melalui perantara manusia. Itulah kuasa Allah. Di sini ada pesan untuk kita jamaah Jumat. Ketika fisik ini masih diberikan oleh Allah kepada kita, berarti fisik yang diberikan oleh Allah kepada kita itu ada tujuan. Apa tujuannya fisik yang diberikan oleh Allah kepada kita? Supaya kita yang menerima fisik yang sempurna ini bisa memfungsikan sesuai dari keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makanya dulu Rasulullah pernah menyindir kita. Apa sindiran Rasulullah? Ni'matani maghbunun alaihimun nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia suka lupa, suka lalai kepada Allah karena dua nikmat tersebut. Apa itu dua nikmat itu? Ini sadar atau tidak jamaah Jumat, ini kemungkinan ada sama kita. Sesuai dengan pesan Rasulullah, nikmatus sihah, yang sering membuat kita lupa, yang sering membuat kita lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmatus sihah, nikmat sehat yang sedang kita nikmati. Berapa banyak itu orang sehat nggak mau sholat? Berapa banyak juga orang sehat tak mau dia baca Quran. Nah ini masjid di depan rumahnya, bahkan jarak masjidnya terkadang dinding rumahnya berdempet langsung dengan dinding masjid, tapi apa daya, kaki tak terlangkahkan ke dalam masjid. Tapi ketika pergi olahraga, jogging hari Minggu dari Lubuk Begalung sampai ke tepi laut, sudah sampai di tepi laut itu baselfie lah di situ. Sudah baselfie juga basyara di grup. Alhamdulillah hari ini jogging sampai tepi laut. Masa ji sampai rumah tu bah. Ini benar-benar kata Rasulullah itu terjadi. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan fisik yang sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang membuat kita sering lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nikmatul faragh, nikmat waktu yang lapang. Habis hari kita di depan handphone, main game aja. Coba untuk baca Quran 5 menit nggak tahan. Tapi kalau game online 2 jam nggak berkedip mata. Dipanggil sama orang tua tuh nggak terdengar. Ini kan nyata. Jadi pernyataan Rasulullah itu sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin lapang waktu yang kita miliki, kemungkinan besar semakin banyak kita akan lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makanya Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal asri, demi waktu.
Demi waktu di situ maksudnya 24 jam. 24 jam itu angka yang sama diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Sekalipun bayi yang baru lahir tetap diberi jatah oleh Allah 24 jam. Tidak kurang tak lebih. Tapi apa kata Allah? Innal insan lafi khusr. Sesungguhnya manusia sungguh di dalam kerugian. Jadi waktu 24 jam itu sudah sangat banyak. Jadi bahasa sumpah terkait dengan waktu ini jangan dipahami waktu itu sedikit. Waktu itu sangat banyak. Hanya saja kita yang tidak menggunakan waktu itu untuk kebaikan. Ketika waktu itu tidak dipergunakan untuk kebaikan, maka disitulah kita dinilai manusia yang lalai kepada Allah. Itu makanya jemaah Jumat, ketika kita sibuk dengan kehidupan dunia, awali dengan niat mencari ridho Allah, supaya tidak tertipu sebagai orang yang lalai kepada Allah. Contoh, seorang suami pergi dari rumah niat ke kantor, maka sebelum melangkahkan kaki dari rumah niatkan Bismillah, ya Allah, dengan menyebut nama Allah saya pergi ke kantor untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak. Maka disitulah tercatat kita sebagai hamba Allah yang tidak lalai kepada Allah. Tapi kalau kita berangkat dari rumah bukan niat cari nafkah, mencari ridho Allah, maka sehari penuh kita cari duit di kantor itu, maka kita termasuk orang yang lalai kepada Allah. Itu makanya Islam mengatur sebelum melangkah kaki dari rumah itu, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ini pesan pertama. Pesan yang kedua, thumma yatawaffakum, kata Allah. Kemudian di antara kita ada yang diwafatkan oleh Allah sesegera mungkin. Itu makanya ketika bangun tidur pagi-pagi kita baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah Zat yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah tadi malam kita dimatikan oleh Allah, wa ilaihin nusyur, dan cepat atau lambat, sekarang, nanti, besok ataupun lusa, kita pasti segera menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mati itu segera. Jangan kita bayangkan mati itu masih lama. Jadi kita yang masih hidup sekarang, sesegera mungkin kita akan mati. Setelah kita mengambil manfaat, memfungsikan fisik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, seluruh anggota tubuh ini kita fungsikan, sudah kita ambil manfaatnya sesuai yang diinginkan oleh Allah, maka tanpa terkecuali kita semua akan mengakhiri memfungsikan fisik yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terkecuali. Mau yang rajin sholat, ya mati juga. Enggak pernah sholat, mati juga. Yang kaya, mati. Yang miskin, mati juga. Sekarang belum mati, udah terasa juga mati. Jadi itu sebenarnya kehidupan kita ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kematian kita itu sesuai dengan awal memfungsikan tubuh tadi. Itu makanya Rasulullah SAW menyampaikan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberi nikmat umurnya panjang tapi baik amalnya. Artinya apa?
Di sini Rasulullah ingin menyampaikan bahwa akhir dari kehidupan kita itu sesuai dari awal kita memfungsikan fisik kita. Kalaulah selama hidup ini, mohon maaf cakap, kita menggunakan fisik kita untuk kebaikan, maka nanti akhir kehidupan kita insya Allah akan baik-baik saja. Tapi kalau selama hidup ini kita jauh dari Allah, ya kemungkinan besar juga akhir hidup kita juga jauh dari Allah. Itu makanya ada konsep dalam Islam namanya husnul khotimah dengan su'ul khotimah. Dan itu mohon maaf jamaah Jumat diserahkan kepada diri kita masing-masing. Silakan pilih, mau husnul khotimah atau mau su'ul khotimah. Kalau kematian tadi sudah pasti tak bisa dirubah, tapi kalau cara mati bisa dirubah. Diserahkan kepada diri kita masing-masing. Itu pilihannya. Dan terakhir pesan Allah, wa minkum, dan di antara kalian yuraddu ila arzalil umur, ada yang tidak dimatikan oleh Allah terlebih dahulu, tapi justru Allah sampaikan dia pada usia lansia. Menurut sebagian ahli tafsir, arzalil umur itu disebut dengan fikun. Jadi ada di antara kita nanti yang akan jadi orang pikun sesuai kehendak Allah. Tapi ingat, menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab LCMAG, apa beliau sampaikan? Kalaulah sempat seseorang pikun, di akhir kehidupannya dia pikun, maka lihat awal dia memfungsikan fisik tadi. Kalau sebelum dia pikun dia rajin sholat, maka di masa pikunnya dia dianggap juga sedang melaksanakan sholat. Apa dasarnya? Profesor Dr. Quraisy Shihab menyampaikan dalam tafsir Al-Misbah, yakni terdapat di dalam surat At-Tin. Apa kata beliau? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau sebelumnya orang tersebut dalam kondisi beriman kepada Allah, kemudian dia beramal soleh, sebelum dia pikun dia taat kepada Allah, dia rajin sholat kepada Allah, dia rajin baca Al-Quran, maka masa pikunnya falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka tetap mengalir pahala. Ini kategori menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Oleh sebab itu jamaah Jumat ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa kita lakukan selagi fisik ini baik-baik saja kecuali memfungsikannya untuk kebaikan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tatafakkarun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah.
haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa adkhilna fi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah aqimis shalah. Allahu Akbar.